Assalamualaikum Ustadzah. Ya, Mbak Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadzah Masyarah. Ini rasanya cepat sekali nggak Ustadzah, tiba-tiba Iya, hari sudah ke-25. tinggal 5 hari lagi. Betul. Saya masih ingat sekali awal Ramadan juga berbincang bersama Ustadzah Masyarah, mempersiapkan diri sebelum Ramadan, tapi tiba-tiba kita sudah masuk di hari ke-25. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan Ustadzah Masyarah. Tafadhol Ustadzah. Iya, walaupun kurang 5 hari, Anje. masih ada waktu. Ya. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita di Ramadan yang mubarak ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengoptimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan ini. Semoga Allah pun masih akan menambah umur kita dengan penuh barokah sampai dengan tahun depan di tahun 1447 Hijriah. Karena itulah salawat salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilan menuju jalan yang terang, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam, yang dengan segala apa yang kita lakukan istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sekali lagi sungguh kita bersyukur masih bisa sampai pada penghujung Ramadan ini, yang mana adalah perlu kita terus mengoptimalkan, walaupun kurang insya Allah 5 hari lagi, yang mana 10 hari terakhir adalah merupakan momen penting yang sangat kita harapkan untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengoptimalkan 10 hari terakhir, maka ini akan menjadi malam-malam yang terbaik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 bulan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana pada malam itu turun para malaikat dan Ruh dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Maka sejahteralah malam itu sampai dengan terbit fajar. Maka inilah para pendengar sekalian yang menjadi penyemangat kita di bulan Ramadan ini untuk lebih terus meningkatkan atau mengoptimalkan ibadah-ibadah kita yang oleh Allah diberi kesempatan untuk tambahan umur kita ini agar menjadi lebih baik.
Karena itulah tarawih yang juga diperintahkan, ya, ini jangan sampai ada yang terlewatkan. Maka dengan memperbanyak ibadah malam, itulah yang akan menjadi jalan atau tempat untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pada sebagian malam bersujudlah kepadanya dan bertasbih kepadanya pada malam yang panjang. Yang itu adalah tertera pada surat Al-Insan ayat 26. Rasulullah juga menyampaikan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pada pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena itulah malam yang lebih daripada 1000 bulan, maka kita upayakan terus kita bisa merasakannya, bisa mencapainya, karena memang yang Allah turunkan Al-Quran ini yang sampai pada diri kita sampai saat ini adalah turunnya pada malam Lailatul Qadar yang penuh barakah. Dan ini sebagai peringatan bagi kita semua, ya, untuk sejenak meletakkan tentang kepentingan-kepentingan atau urusan-urusan dunia yang banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran kita. Tapi kita sejenak bagaimana bisa mendapati atau katakanlah berburu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna munzilin. Maksud saya inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Nah, dengan peringatan inilah maka juga Rasulullah sampaikan bahwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadri fil asri al-akhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dengan yang dikatakan dan difirmankan Allah sendiri tadi bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, yang mana terus kita diupayakan untuk meningkatkan amal ibadah kita, terlebih-lebih yang memang disampaikan dan disabdakan Rasulullah tadi adalah pada malam ganjil tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Nah, namun demikian ya, karena memang kita tidak tahu mana yang oleh Allah kehendaki, ya, maka ini bisa dioptimalkan pada 10 hari terakhir itu. Walaupun insya Allah saya yakin para pendengar sekalian yang berbahagia sudah memulainya pada sejak awal tanggal 20 kemarin. Dan sekarang tepat di tanggal 25 ini masih banyak kesempatan untuk terus mengoptimalkan dengan memperbanyak doa dan zikir. Karena Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa hamba-hambanya yang sungguh-sungguh memohon kepadanya. Dan 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat tepat, yang sangat mustajabah untuk memohon ampunan, kebaikan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kemenangan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah, maka dari hadis riwayat Tirmidzi juga dinyatakan bahwa An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alam tu ayyi lailatil qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bacalah, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Inilah yang kita baca yang sesuai tuntunan Rasulullah itu sebanyak-banyaknya di malam terutama di bulan Ramadan ini, di malam-malam 10 terakhir dan di saat kita sedang sholat malam. Ya, terus ini, karena memang inilah yang kita harapkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sangat cukup, tidak terlalu panjang, pendek dan mudah dihafal. Nah, inilah yang kita optimalkan. Betul-betul tangisan kita adalah menyesali segala perbuatan-perbuatan kita yang lalu, yang mungkin kita abai dengan perintah dan malah mendekat kepada hal-hal yang terlarang kemaksiatan. Karena itulah kita curahkan penyesalan kita, pertobatan kita, mohon betul kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada kesempatan ini juga para pendengar sekalian, hendaklah kita memperbanyak sedekah. Sebagaimana yang sering sudah kita kaji berulang-ulang, yang ada di surat Al-Baqarah 261 itu, bahwa sangat luar biasa perumpamaan yang diberikan oleh Allah bagi siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh dan menumbuhkan 7 tangkai, yang mana pada setiap tangkai itu ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, karena Allah itu maha luas lagi mengetahui. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Karena itulah selain itu, para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa dari Tirmidzi juga, kalau sholat itu adalah pendekatan diri kepada Allah, puasa adalah perisai, dan sedekah itu melenyapkan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sudah dicontohkan Rasulullah. Kalau bulan Ramadan ini malah sangat lebih gencar, lebih optimum yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa yang tadi sampaikan itu, bahwa as-sholatu burhanu was-shaumu junnatun hasinatun wa shadaqatun tutfu
khati'atan kama yudfi'ul ma'unar. Jadi saya ulangi lagi bahwa puasa itu adalah sholat itu adalah pendekatan diri kepada Allah, puasa adalah perisai, dan sedekah melenyapkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan inilah salah satu cara memang untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita dan ingin terus mendapatkan rahmat dan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, kita dengarkan juga di masjid, di musola, langgar atau surau istilahnya ya. Tadarus ini terus ditingkatkan. Tapi dengan harapan yang sudah melaksanakan ini tidak hanya terhenti. Ya, ini kita ulang-ulang itu supaya akan semakin lekat dalam pikiran kita. Diulang-ulang itu maksud saya mengingatkannya supaya yang sudah optimal di bulan Ramadan itu kemudian tidak putus begitu saja. Baru nanti nyambung lagi Ramadan lagi. Bukan, tapi terus istiqomah itu to be continue terus menerus. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, yaitu atau lebih seperdua itu bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Ya, kita nikmati apa yang kita baca, dan itulah sebagaimana kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan semakin melegakan hati kita, menjadi tenang dan damai. Dan saat-saat inilah juga tempat yang sangat awal tadi katakan mustajabah, maka kita juga optimalkan, perbanyak istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga yang juga pernah Nabi Nuh itu sampaikan kepada umatnya yang banyak berdosa, apalagi sampai terjadi paceklik itu diperintahkan tuh faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, demikian juga dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini adalah muttafaqun alaih. Ini adalah dari Bukhari Muslim. Siapa saja yang sholat pada malam-malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Dan siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, kenapa kesempatan-kesempatan yang sangat baik ini tidak kita gunakan, bahkan dilewatkan? Sungguh sangat eman-eman. Dan karena itu adalah bekal bagi diri kita sendiri. Para pendengar sekalian, dan pesan untuk diri saya dan pada panjenengan semua teman-teman akhir adalah istiqomah tadi, ya, keistiqomahan membaca Al-Quran dan keistiqomahan di dalam sholat berjamaah di masjid. Karena memang perintah sholat berjamaah ini adalah yang sudah tertuang di Al-Baqarah. Dan ini ngapunten, ayat ini tidak dikhususkan kepada laki-laki saja, tetapi ini pada semuanya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini kan jelas, ya. Sehingga ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan
di dalam sholat berjamaah yang dimaksudkan adalah di masjid. Man sholatal isya'i fi jama'ati faka'annama qoma nisful lail. Wa man sholata subhi fi jama'ati faka'annama sholul laili kulluh. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat malam separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dalam hari ini adalah di masjid, maka dia seperti telah sholat seluruh malam. Masya Allah, betapa hal yang luar biasa ini, apakah kita biarkan saja? Sungguh kerugian itu akan kita dapati. Padahal kita senantiasa meminta yang terbaik, dan kalau sudah diberikan kesempatan dan waktu, maka janganlah sampai itu kita sia-siakan. Sekali lagi para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insya Allah waktu yang tersedia sekarang ini sudah 5 hari terakhir ini untuk memperoleh keberkahan dan ampunan dengan memperbanyak qiyamul lail, berburu Lailatul Qadar, berdoa, berzikir, memperbanyak sedekah dan bertadarus Al-Quran dengan memohon ampun, istighfar, taubat, serta seluruh aktivitas yang kita lakukan dengan istiqomah dan penuh dengan keikhlasan, dengan harapan insya Allah. Semoga insya Allah Allah menerima amal ibadah kita, mencurahkan rahmat barokahnya pada kita semua, sehingga pada akhirnya bisa mendapati akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, 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 Allahumma amin. Alhamdulillah, siap Ustadzah. Pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Ustadzah Hajah Maisyarah tentang mengoptimalkan 5 hari terakhir ini dalam ibadah puasa Ramadan kita, saudara. Semoga bisa kita laksanakan begitu Ustadzah, harapannya ya bisa dijalankan dengan maksimal pada detik-detik Ramadan terakhir ini. Kami selanjutnya mengundang Anda saudara, silakan yang ingin bergabung di line telepon, boleh di WhatsApp juga bisa. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui pesan tertulis atau voice note ya. Di line telepon sudah ada yang bergabung Ustadzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Diana. Monggo silakan Pak Mai. Pak Mai, saya lama tidak naik. Nje Pak Mai, monggo Pak. Tapi saya tetap monitor kok, selalu mendengarkan. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Mai. Terima kasih. Itulah, soalnya saya dapat, alhamdulillah dapat ilmu dari RRI ini. Soalnya saya nggak bisa, selama dulu di Jakarta, saya tuh nggak bisa itu sembahyang, macam-macam ilmu. Tapi di sini saya, alhamdulillah, walaupun penghasilan saya di Jakarta lebih banyak daripada di Malang, tapi saya mendapat ilmu yang di Jakarta saya nggak dapatkan. Gitu. Begini, seperti tadi Ustazah bilang, terus kita sholat subuh dan beramal, tapi tetap aja ada aja godaan yang saya kuat. Umumnya anak saya satu-satunya anak perempuan, kuliah di Bandung, selesai kuliah di Bandung, terus tapi dapat kerja di Bandung, jadi nggak bisa. Dan istri saya tiba-tiba sakit sampai jatuh dan sulit untuk berjalan gitu. Apakah ini satu ujian atau coba buat saya? Tapi saya mohon supaya saya tetap kuat untuk menghadapi cobaan hidup, ujian hidup ini. Bagaimana cara supaya tetap tabah dan tetap saya berada di jalan yang benar dan yang direstui oleh Allah. Mohon petunjuknya. Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Mike, insya Allah kami ikut mendoakan yang ada di seluruh insya Allah begitu Pak Maisera. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya kalau panjenengan sudah melakukan banyak kebaikan, kemudian perintah juga telah ditunaikan, larangan-larangan juga ditinggalkan, tetapi
kok ya ada saja, berarti itu akan Allah mencintai kita. Bagaimana supaya kemudian hamba itu semakin datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Allah, firman Allah juga, apakah kamu kira akan kubiarkan kau masuk surga tanpa ada ujian, ya. Dan ujiannya itu bisa berubah yang ada di Al-Baqarah 155 itu ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta. Ya, mungkin ini karena kecelakaan sehingga dikurangi jiwa, ya berupa sakit tadi, ya. Dan ini buah-buahan mungkin juga panen-panen berkurang. Tetapi itu Allah tetap katakan wabasyiris sabirin. Itu adalah berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Bagaimana? Adalah kalau ditimpa musibah tetap mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena betul-betul faham dan menyadari semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kalau kita tetap tadi bertahan hati kita, menerima dengan ikhlas sambil terus beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sudah janji Allah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Terus akan mendapatkan wa ulaika humul muhtadun. Kita akan diberi petunjuk langkah ke langkah kita berikutnya. Jadi tetap semangat Pak Maisera, ya. Jadi bisa dikatakan apapun itu termasuk atau tergolong ujian kecil dibandingkan orang-orang terdahulu, para sahabat, kemudian juga para nabi yang sangat besar ujiannya. Dan ujian bagi kita nanti yang paling besar adalah saat terambil nyawa kita di hadapan Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi yang harus kita ingat, bahwa Allah akan memberikan rahmat dan ampunan. Ya, insya Allah begitu. Siap Ustazah. Baik. Dari hamba Allah di Gondang Legi, Ustazah, ini sepertinya setipe dengan pertanyaan Pak Mike, tapi sebelum saya jawab Ustazah, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami, panggilan WhatsApp. Assalamualaikum. Monggo Ibu. Waalaikumsalam, siap. Radionya bisa dikecilin sedikit Ibu agar nggak feedback. Baik, siap. Sampun. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Saya ya kayak tadi Bapak tadi, ujian saya banyak, semakin tua. Tapi saya ya alhamdulillah sudah tua, tidak seberapa mendapatkan apa itu rezeki, tapi saya melihat di YouTube itu disuruh membaca begini. Laqad ja'akum rasulun di surat Taubat yang terakhir itu loh Bunda. Terus habis subuh, habis sholat sunnah subuh, saya membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah itu 100. Kalau laqad ja'akum itu 7 kali. Kok alhamdulillah segala rezeki lancar sekali Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wariah di Polaman, Ustazah. Ya, di Polaman ini. Alhamdulillah sudah panjenengan rasakan ya. Jadi kalau kita menerima apa saja dari Allah itu istilahnya tidak semakin, bahasa Indonesia ngersula itu apa Mbak? Mengeluh. Ya. Kalau semakin mengeluh memang terasa beban berat. Apalagi jelas yang sudah panjenengan lakukan sudah tepat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah. Mengingat Allah tadi, apalagi zikir yang panjenengan baca itu adalah zikir yang sangat ringan tetapi berat timbangannya. Subhanallah hamdihi subhanallahil alim, itu berat ya.
Dan itulah yang bisa dengan beratnya nilainya itu, maka akan meringankan beban berat panjenengan. Ya. Dan kenapa tadi dengan lakoja aku rasulin, ya tidak lain adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah, bahwa kita telah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan itulah nanti berharap betul nanti mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti, maka segala sesuatunya akan bisa teratasi. Dan yang harus kita ketahui bersama, Bunda, ini siapa tadi namanya? Nggak tahu Bu ya. Wariah, Bu Wariah Bu di Wariah, Polaman, Nggih. ya, bahwa rezeki itu yang tergambar di wajah kita sendiri Mbak, ya koyok rezeki itu duit ya. Nggih. Padahal bukan, jenengan bisa masih sehat sampai saat ini, kemudian juga anak-anak juga masih ada bersama kita, kemudian masih banyak teman baik, masih banyak tetangga yang baik, kemudian bisa beraktivitas, bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk, bisa berpuasa. Ini rezeki yang luar biasa. Ya, jadi kalau tentang duit semata-mata, bahasa Jawanya riyo rasa goreng kopi, itu nanti ada saja dari arah yang tiada kita sangka-sangka. Ngaten saya kira. Baik, siap. Bisa dilanjut yang lain. Dari hamba Allah tadi digondang lagi Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah, apakah Allah memberikan kita cobaan hidup yang sangat begitu prihatin, sakit tak kunjung sembuh, sedangkan rajin sholat, ngaji, dan bekerja. Sekarang kondisi sakit jadi tidak bekerja. Sebagai kepala keluarga harus mencari nafkah. Apa yang salah Ustazah? Tapi sebelum menjawab beliau, Ustazah, kita terima kembali di line telepon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dari sambungan telepon WhatsApp ada Pak Sukoryanto yang bergabung bersama kita. Tapi mungkin ada gangguan sinyal, Pak Sukoryanto. Bisa dicoba untuk menggunakan pesan voice note ya Pak ya. Direkam saja pertanyaan Anda, dikirimkan pada kami. Baik, saya coba kembali terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Bapak Sukoryanto. Monggo silakan. Di Krian. Agak sedikit menjauh dengan radio Pak, atau mungkin radionya dikecilkan ya Pak? Nggih. Baik, siap. Kami tunggu. Monggo Pak Sukoryanto, silakan dengan Ustazah Maisyarah Pak. Oh, nggih. Pak Maisyarah. Mau tanya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dan manfaatnya tentang sedekah pada bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Konsepnya yang bagaimana? Matur nuwun niku ingkang kula tanyaken dan panjenengan. Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, kita dulu ya tadi ya, yang siap. sudah sholat, sudah Ngaji. melakukan malah sakit. Nggih. Ya, yang salah di mana? Ya, selama ini kita cek dulu sholatnya, apakah sudah betul-betul karena Allah, kemudian waktu-waktunya, dan apakah sudah tadi optimum pernah berjamaah. Nah, yang salah di mana? Mungkin selain itu ada memang barang-barang yang sengaja atau tidak, terasa atau tidak, barang-barang yang haram yang masih tercampur. Nah, itu dibersihkan. Tapi kalau itu semuanya sudah, ya maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan panjenengan, kalau keimanan kita dibandingkan dengan Nabi Ayub, ya waduh ya Mbak Reza. Masya Allah. Tetapi Ustazah. sampai bertahun-tahun Nabi Ayub itu, tapi tetap tidak lelah dan tidak bosan. Ini doanya direkam atau ditulis dengan cepat karena ringan Pak ya, atau dilihat di surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83. Doanya Nabi Ayub, Ani masan yadzurru wa anta arhamur rahimin. Ani masan yadzurru wa anta arhamur rahimin. Saya ulang lagi pelan. Ani masan yadzurru wa anta arhamur rahimin. Cuma dicek di surat 21 ayat 83. Ya Allah, Engkau yang memberi aku penyakit.
maka engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu resepnya. Semoga kesabaran panjenengan itu akan menghapuskan dosa-dosa dari sakit itu. Insya Allah itu sudah sabda Rasul dan juga janji Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu tadi akan bisa menghapuskan dosa. Begitu nggih. Saya kira cukup ya Mbak dari hamba Allah. Pak Sukoryanto di Krian. Ya. Sedekah ini luas Pak ya memang. Luas dalam artian tidak hanya berupa harta tetapi termasuk jiwa. Jadi sedekah yang memang optimalnya di bulan Ramadan. Tapi karena sudah terbiasa di hari-hari yang lain, ya maka sedekah ini bisa berupa apa saja yang sekecil-kecilnya. Sekecil-kecilnya adalah yang tidak mengeluarkan harta biaya itu satu senyum, ramah, mengucap salam, menjawab salam, ya. Kemudian senantiasa mendoakan orang lain walaupun orang lain yang didoakan tidak tahu. Lah itu termasuk sedekah. Nah, kemudian berupa harta, apa saja ini bisa memberikan takjil, bisa membantu terutama karib kerabat, tetangga kanan kiri yang membutuhkan, berbagi takjil. Nah, itulah yang sangat-sangat bisa terjangkau. Sampai kadang-kadang memberi makan hewan, ya bahkan yang dikisahkan itu malah istilahnya anjing ini liurnya najis, tapi kita memberi makan yang dia memang butuh, itu malah bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi suka berbagi, ya peduli itu juga termasuk sedekah Pak ya. Jadi sangat luas, waktu dan jumlahnya tidak terbatas. Kapan saja bisa. Karena kalau zakat waktunya terbatas, ya maksud saya terbatasnya itu adalah kalau sudah satu nisab, ya dan jumlahnya ditentukan 2,5%. Tapi kalau sedekah luas, makanya itulah yang diupayakan bisa kita lakukan oleh siapapun, kapanpun, tidak harus menunggu kaya, agnia, tapi apa yang kita punya. Walaupun kemudian yang kita pegang, yang kita punya hanya segelas air aqua misalnya itu. Tapi ada orang yang sangat kehausan, bahkan tidak hanya orang, mungkin ada satwa burung-burung yang begitu, bertengger kehausan, kita berikan, itu juga sedekah yang Siap. tinggi nilainya di hadapan Allah. Siap, Begitu Pak Sukaryanto. Dari Pak Yudi di Singosari, Ustazah, Assalamualaikum. Malam Lailatul Qadar selalu mau dicari pada malam ganjil, padahal mungkin juga pada malam genap. Kalau gitu bisa jadi perkiraan bereset. Mengapa tidak ditekankan semua malam 10 hari terakhir tidak pilih-pilih? Mencari ridho dan berkah tidak pilih-pilih waktu. Kira-kira begitu Ustazah. Iya, kalau saya juga begitu. Cuma karena memang Allah itu kan tunggal, maka ganjil suka hal yang ganjil. Cuma karena Rasulullah mengatakan demikian, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi pada hakikatnya karena kita tidak tahu secara pasti kapannya, ya saya sendiri secara pribadi tidak pernah khusus ganjil-ganjil, ya sepenuhnya begitu. Jadi kita istilahnya tidak jadi patokan lah, betul nggih Pak Darento ya. Jadi tetap aja semuanya, bahkan sampai pada bulan hari pertama pun kita sudah upayakan mengoptimalkan. Maka sebelum berakhir ini loh istilahnya, ada pentetean supaya nanti dia akan meninggalkan kita dan belum tentu tahun depannya masih diberi kesempatan. Maka istilahnya mumpung kita gunakan sebaik-baiknya, tidak kita pilih-pilih. Betul Pak Dar. Pak Yudi di Singosari Ustazah yang tadi. Oh itu tadi Pak Yudi. Leres Pak Yudi. Selanjutnya ada Ngapunten, Pak Yudi. Bu Wati Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah izin bertanya, Ramadan tinggal menghitung hari dan akan kita tinggalkan. Tapi kenapa perasaan saya kok malah senang Ustazah? Harusnya kan bersedih. Apa saya kurang beriman Ustazah? Jika benar,
bagaimana supaya hati ini menjadi baik begitu Ustazah. Matur nuwun. Ya, senangnya tidak salah sih senangnya. Senangku alhamdulillah bukan berarti senang itu sampai saat ini masih bisa mendapati Ramadan. Karena itulah nanti semakin dikuatkan nanti akan terasa nikmat-nikmat panjenengan di saat malam membaca Al-Quran, kemudian menambah sholat malam, itu nanti akan terasa apakah nanti bisa seindah saat ini. Itu akan terasa, nanti terasa. Kesedihan itu akan terasa. Mungkin gembiranya sekarang alhamdulillah masih bisa Ramadan ini ya. Alhamdulillah. Nah, itu bagiannya di situ. Tapi nanti ya kurang 2 hari, 1 hari mungkin akan terasa kesedihan itu kalau akan kita tinggalkan. Makanya dioptimalkan, dikhusyukkan lagi cara-cara ibadah kita di saat kita melakukan sholat malam, kemudian juga zikir-zikir kita, dan di saat membaca Al-Quran. Begitu. Baik. Yeah. Jadi tidak salah, rasa senangnya tidak salah ya Ustazah. Iya. Bukan karena kemudian senang kok. Ya karena Ramadan kemarin juga habis tadarus gitu, katakan alhamdulillah koyo rati riyo ya temenan ya bunda-bunda ya. Iya ya Bu memang, tapi kok enggak sebentar lagi suasananya beda ya, sudah memang luar biasa Ramadan ini yang penuh barokah, akan beda dengan hari-hari yang lain. Nah itu kesedihan kita. Dari Jember ada Mas Rendra yang bergabung. Assalamualaikum Mas Rendra. Waalaikumsalam Mbak Riza. Monggo silakan. Singkat nggih Mas Rendra, kita sudah di penghujung waktu ini. Kita sudah mepet ya. Monggo. Singkat saja nih saya tanyakan gini, apa perbedaannya malam Lailatul? Kalau malam Lailatul Qadar itu yang benar tuh malam 21 tuh malam ganjil atau malam genap? Kok ada yang mengatakan itu katanya kalau malam 21 tuh malam ganjil, kalau malam 27 tuh malam genap lah. Terus kalau malam 30 itu apa intinya? Di akhir penghujung Ramadan atau bagaimana? Pas intinya kan malam 29 terus 30 itu loh Mbak Riza yang saya tanyakan gitu. Terus perbedaannya bagaimana gitu? Lebih apa ya, keuntungannya lebih bagus mana antara malam genap sama malam ganjil? Biasanya kalau rata-rata kalau melakukan itikaf itu biasanya malam 27 atau 21 diperbolehkan itu. Bangetan, siap. Ya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Riza. Nggih. Terima kasih Mbak Re. Mas Rendra di Jember. Walaupun kan tadi Rasulullah kan sampaikan carilah di malam-malam Lailatul Qadar. Lah itu Rasulullah sampaikan 21, 23, 25 sampai 27, 29. Tapi pada hakikatnya kita tidak tahu secara pastinya ya. Pastinya itu tidak tahu. Makanya bedanya apa? Ya, perbedaannya memang karena itu rahasia Allah, pilihan Allah kapan maunya yang akan diberikan itu. Cuma saja yang waktu awal dulu kan nuzulul Quran itu yang diturunkan Al-Quran itu ya 17 Ramadan itu pun juga kan ganjil. Karena sekali lagi Allah itu tunggal, maka sukanya yang ganjil-ganjil, ya yang ganjil itu maka ganjil ya. Maka menurut hemat kami dan juga tadi yang sudah ada para pendengar mengatakan bahwa ya kita ambil saja semuanya. Jadi kalau itikaf itu ya terus menerus, maka itulah yang disukai kontinu. Sehingga nanti kapan turunnya, nah itu adalah yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup istilahnya menjalani diklat begitu ya. Itikaf ini saya katakanlah diklat gitu. Yang sukses adalah yang memang kontinu, yang bisa menyambut bola. Kalau ya secara umum dikatakan begitu, menyambut Lailatul Qadar itu adalah tidak dipilih-pilih tadi, turunnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam ganjil itu. Tidak ada bedanya istilahnya kalau kita genap enggak, ganjil saja juga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Mas Rendra. Siap Ustazah, sudah terjawab semua Ustazah pertanyaan dari pendengar kami yang bergabung untuk Mutiara Pagi ini Ustazah. Sebagai penutup Ustazah Alhamdulillah, terima kasih pada semuanya. Tetap bersemangat. Itu kurang 5 hari lagi. Maka
bisa saya katakan penutupnya ini pantunnya Mbak, telur dadar sambal tomat ya. Mantap. Kita terus berupaya mendapati Lailatul Qadar dengan penuh semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya. Semoga saja terus diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa optimal, ibadah kita lebih baik dan terutama diterima di sisi Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya penuh dengan keberkahan, berakhir dengan husnul khotimah. Terima kasih kebersamaan Mbak Resa dan seluruh pendengar. Apabila ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang ya, tetapi itulah kefakiran ilmu kami. Semoga sharing ini tetap membawa manfaat. Ditinjau lagi Pak ya yang minta doa yang sakit tadi. Siap Supaya Ustazah. dibuka Al-Anbiya ayat 83. Doa Siap, untuk yang Ustazah. sakit. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan telah hadir untuk kita semua saudara dalam Mutiara Pagi.